Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya mengenai dasar-dasar naratologi. Ini saya melanjutkan dasar naratologi yang kedua, melanjutkan flashback dari yang kemarin. Dasar struktur dalam suatu narasi itu sebenarnya ini ada 4. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai apa pengertian itu suatu cerita, kemudian apa pengertian suatu plot, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur narasi yang waktu dan ruang. Cuma sebelumnya saya akan sedikit menyinggung mengenai apa sih cerita itu, apa sih plot, kemudian waktu dan ruang. Di sini saya akan sedikit flashback mengenai mengulas balik sedikit mengenai cerita dan plot. Pengertian cerita ini adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa. Ini menurut pemahaman Forster tahun 1927. Kalau cerita itu ya kronologi mulai dari awal suatu peristiwa itu sampai akhir. Itu namanya suatu cerita atau story. Sedangkan plot itu adalah suatu yang ditampilkan secara eksplisit di dalam suatu cerita. Eksplisit itu maksudnya suatu yang real di dalam suatu cerita itu. Ini saya ambil contoh ya, seperti yang kemarin, Presiden bercerita pertama kali diantar sopir pribadi pada tahun 2015. Ini plotnya itu adalah mobil Presiden berangkat dari Surabaya pukul 8.00 WIB. Mobil Presiden terlibat kecelakaan pukul 10.00 WIB. Jadi selang 2 jam. Cuma di dalam mobil tersebut si Presiden tersebut cerita kepada supirnya tentang bagaimana proses dikawal dulu pertama kali diantar supir pribadi pada tahun 2014. Itu menceritakan semacam itu. Jadi cerita ini adalah di situ ya urutan kronologis mulai dari awal, mulai dari cerita tersebut. Jadi yang dimaksud cerita adalah keseluruhan dari apa yang ada di dalam suatu cerita ini. Kalau plot adalah urutan eksplisit, urutan eksplisit itu kalau yang A ini adalah flashback pada saat Presiden banyak bercerita kepada si sopir tentang pada saat tahun 2014 dulu dikawal, prosesnya semacam apa dan lain-lain, itu semacam itu. Jadi ini tidak bisa masuk dalam plot karena ini bagian dari flashback gitu loh. Itu maksudnya semacam itu. Kalau plot ini adalah sesuatu yang ditampilkan secara real di dalam suatu cerita tersebut. Kan pada dasarnya inti dalam suatu cerita tersebut adalah bagaimana Presiden berangkat dari Surabaya, kemudian tiba di Jombang pukul 10.00 WIB. Cuma di dalam perjalanan tersebut, si Presiden tersebut banyak bercerita, flashback masa lalu. Dan itu masuk bagian dalam suatu cerita, bukan dalam suatu plot, karena itu adalah bagian dari unsur implisit dalam suatu cerita. Itu maksudnya semacam itu. Terus yang ketiga, dasar-dasar dalam naratologi itu adalah Anda harus mengenal adanya suatu waktu, bahwa di dalam suatu film itu terdapat waktu, bahwa di dalam suatu novel itu terdapat adanya waktu. Dalam sebuah narasi berita, bisa jadi film, novel, ataupun cerpen, tidak mungkin waktu dipindahkan secara real dalam suatu teks. Seumpama di situ menceritakan mengenai kejadian-kejadian pembunuhan kan. Nggak mungkin kan sesuatu real pembunuhan itu full diceritakan di dalam suatu film. Bahkan itu bisa memakan waktu yang sangat lama sekali. Maka peristiwa yang real kadang memakan waktu sampai puluhan tahun. Bisa jadi sesuatu yang real itu, kasus pembunuhan itu memakan waktu 1 bulan. Nggak tentu kan, kadang di awal itu karena pertama kasusnya adalah dendam kemudian merencanakan pembunuhan terhadap si B. Kemudian dalam dendam itu sebelumnya terjadi konflik. Nggak mungkin suatu dalam cerita, dalam novel, film, atau berita itu diceritakan
kronologi real cerita itu nggak mungkin. Tetapi di dalam teks hanya disajikan cuma beberapa jam, bahkan lembar saja. Pemahaman waktu di sini dibagi menjadi 3, yaitu durasi, urutan, dan frekuensi. Durasi adalah waktu suatu peristiwa. Durasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah durasi cerita, adalah keseluruhan waktu dari awal suatu peristiwa sampai akhir peristiwa. Misalnya awal kejadian sampai akhir itu bisa memakan waktu 20 tahun. Maksudnya ini adalah cerita yang real. Real itu prosesnya adalah memakan waktu 2 tahun, 20 tahun. Sedangkan yang kedua adalah durasi plot. Durasi plot adalah waktu keseluruhan dari alur suatu narasi. Misalnya total keseluruhan film tersebut berdurasi 1 jam. Tetapi plotnya bisa cuma 10 menit, 50 menit, sisanya bisa jadi flashback. Terus yang ketiga ini adalah durasi teks. Durasi teks adalah waktu yang ditampilkan dalam suatu teks cerita. Misalnya film itu berdurasi 1 jam atau 123 halaman kalau berbentuk novel. Ini di dalam pemahaman kalau ditampilkan semacam ini ya. Durasi cerita itu berawal dari tahun 80 kemudian sampai tahun 2000. Cerita ini dimulai saat Yuliana Prihatin duduk di bangku SMA. Ini awal mula suatu cerita. Ini adalah durasi cerita. Durasi cerita adalah durasi real dalam suatu kejadian itu, dalam suatu peristiwa itu. 20 tahun ini kan nggak sesuatu yang nggak mungkin diceritakan secara real dalam suatu film. Maka dalam analisis naratologi Anda harus melakukan proses itu, mengidentifikasi itu. Durasi ceritanya itu, durasi cerita itu berapa tahun, terus kemudian durasi plot itu berapa tahun. Kalau teks itu bisa jadi 1 jam, ternyata dengan durasi cerita 20 tahun itu, durasi teksnya itu cuma 1 jam. Dalam pemutaran film itu ternyata cuma 1 jam. Berarti sebelum tahun 96 ini bisa jadi flashback apa peristiwa-peristiwa yang sudah mendahuluinya. 4 tahun ini adalah peristiwa real dalam suatu eksplisit di dalam suatu narasi. Selain durasi, yang kedua itu ada namanya urutan. Urutan atau order. Order adalah rangkaian peristiwa satu dengan peristiwa yang lain sehingga membentuk suatu narasi. Urutan ini dibagi menjadi 3 ya. Di sini urutan cerita adalah urutan sesungguhnya dalam suatu cerita itu bersifat kronologis. Ini adalah urutan real dalam suatu cerita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa urutan cerita secara real itu adalah 20 tahun. Sedangkan urutan plot ini adalah urutan peristiwa yang bisa bersifat kronologi maupun tidak kronologis. Pembuat cerita atau berita bisa memilih peristiwa yang dipandang penting dan menarik untuk ditampilkan terlebih dulu. Kalau cerita tadi kan urutan kronologis ya, urutan kronologis mulai dari awal sampai akhir. Jadi kalau urutan cerita itu nggak bisa dibolak-balik. Cerita mengenai pada saat Yuliana ke rumah sakit itu nggak bisa, harus ada kronologi kenapa Bu Yuliana ini ke rumah sakit, apa penyebabnya, itu namanya suatu cerita. Kalau urutan plot ini bisa jadi dibulak-balik. Seumpama Yuliana pergi ke rumah sakit, di dalam rumah sakit di situ ketemu orang, kemudian dia cerita kenapa kok ke rumah sakit. Di dalam cerita itu flashback ke belakang, bisa jadi 20 tahun yang lalu menceritakan. Berarti hitungan dalam suatu cerita itu bukan dihitung dari tahun 94 dia ke rumah sakit, bukan itu, tapi dari flashback yang masa lampau 20 tahun yang lalu. Itu namanya urutan real di dalam suatu cerita. Dan kronologis ini bisa jadi dibulak-balik ya. Nah, tadi kan dibulak-balik maksudnya tadi di awal diceritakan mengenai
Yuliana ke rumah sakit, kemudian dia balik lagi flashback ke masa lalu, itu maksudnya kronologisnya terbalik semacam itu. Terus yang ketiga adalah urutan teks, adalah urutan peristiwa yang bisa bersifat kronologis dan tidak. Namun durasi dalam urutan teks adegan lebih pendek daripada dalam plot. Yang selanjutnya nomor 3 itu ada frekuensi. Frekuensi adalah perulangan peristiwa yang sama ditampilkan dalam suatu plot. Kadang pada saat kita melihat film seumpama di dalam YouTube, yang sering saya lihat itu di YouTube channelnya Rizky Reply, itu sering terjadi bahwa peristiwa yang sama ditampilkan dalam suatu plot. Jadi sering flashback kemudian ditampilkan lagi, sering semacam itu tentang cerita-cerita hantu ya. Terus frekuensi ini tidak berlaku dalam suatu cerita real. Gak mungkin kan cerita real itu akan bisa ditampilkan 2 kali, itu nggak mungkin. Namanya peristiwa real itu ya cuma satu itu, di jam itu, di detik itu, di hari itu. Nggak mungkin akan terulang bisa kembali, itu nggak mungkin. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi di dalam frekuensi suatu plot film atau novel itu bisa jadi akan berulangan. Berulangan ini ada berbagai faktor yang menyebabkan perulangan itu. Frekuensi ini dibagi menjadi 2, yaitu frekuensi plot dan frekuensi teks. Frekuensi plot itu adalah berapa kali perulangan suatu peristiwa tampil di dalam suatu plot. Anda kalau melihat sinetron sering kan suatu peristiwa, seumpama di dalam itu ada suatu perjalanan di kota gitu ya, di dalam rumah makan terjadi konflik, ketemu pacarnya. Nah, di dalam adegan setelahnya, yang jauh setelahnya, itu adegan pada saat konflik di rumah makan itu ditampilkan kembali. Ditampilkannya itu bisa jadi karena ada berbagai faktor. Bisa jadi ketemu teman lama, kemudian maka flashback diceritakan suatu peristiwa tersebut. Kadang frekuensi perulangan suatu peristiwa ini bisa jadi untuk menekankan makna di dalam suatu teks tersebut. Di dalam suatu teks novel atau teks film itu seumpama ingin menyampaikan suatu hal-hal penting atau mungkin ada nuansa propaganda, maka ada suatu perulangan yang dimunculkan kembali gitu, untuk mengingatkan bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca. Ini maksudnya perulangan-perulangan suatu peristiwa itu ada berbagai kepentingan dan ada berbagai suatu peristiwa yang mendorong peristiwa itu muncul kembali. Terus yang kedua adalah frekuensi teks. Frekuensi teks adalah berapa kali perulangan suatu adegan tersebut tampil di dalam keseluruhan narasi. Narasi dari awal sampai akhir itu ada berapa kali adegan yang sama itu muncul. Ini cuma 2 kali, 3 kali maksudnya itu. Adegan B ini muncul 2 kali, 3 kali, 5 kali. Itu Anda harus menjelaskan itu dalam analisis naratologi. Terus yang terakhir mengenai dasar-dasar naratologi adalah harus adanya ruang. Ruang itu apa sih? Ruang adalah tempat-tempat terjadinya suatu peristiwa dalam narasi. Ruang di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu ruang alur, ruang teks, dan ruang cerita. Ruang alur adalah ruang yang disajikan secara eksplisit di dalam suatu narasi. Seumpama itu di ruang rumah makan atau di perbelanjaan atau peristiwa itu di sekolahan atau yang lain, itu maksudnya dalam analisis naratologi ruang alur itu Anda harus jelaskan di mana tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kalau ruang teks adalah ruang yang tidak sekedar ditampilkan dalam ruang eksplisit real di dalam suatu film atau di dalam suatu novel.
Kemudian yang terakhir itu adalah ruang cerita. Ruang cerita yang disajikan secara eksplisit di dalam suatu narasi. Tetapi khalayak pembaca bisa membayangkan tempat tersebut lewat hubungan sebab akibat atau kaitan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Seumpama Anda hendak pergi ke Surabaya, di dalam Anda tujuan dari Bandung ke Surabaya, ya. Di dalam suatu film tersebut Anda di-shoot pada saat Anda di perjalanan, Anda pada saat melihat pematang sawah, melihat orang mencangkul, Anda pada saat membeli makanan di dalam suatu stasiun tersebut, itu di-shoot. Di awal cuma dijelaskan bahwa Anda dari Bandung tujuan ke Surabaya. Anda pada saat tiba di Surabaya itu tidak di-shoot. Tiba-tiba di dalam suatu adegan film tersebut muncul bahwa Anda sudah tiba, Anda sudah bertemu dengan si kawan Andi tersebut, kemudian Anda terjadi cekcok dengan Andi tersebut. Jadi maksudnya ini adalah para penonton bisa membayangkan bahwa terjadinya konflik antara tokoh A dengan Andi itu jelas-jelas terjadi di Surabaya. Ini maksudnya ruang cerita itu semacam itu. Dari sini yang dapat yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda melakukan proses pembuatan skripsi. Mungkin Anda ingin skripsi di bidang naratologi, Anda harus memperhatikan dasar-dasar dari naratologi tersebut. Kalau ada penjelasan dari saya yang kurang paham, Anda bisa chat di dalam suatu grup tersebut untuk menanyakan apa sih maksud dalam apa yang saya jelaskan. Kalau di dalam perkuliahan offline, kalau saya ngajar naratologi itu biasanya praktek, ya, jadi praktek saya berikan lembaran-lembaran cerita, saya perlihatkan suatu film, kemudian Anda melakukan analisis dalam film tersebut. Cuma di dalam mata kuliah daring ini saya mengalami kesulitan tentang itu, untuk mengidentifikasi mana ruang alur, mana ruang teks, dan ruang cerita. Tapi untuk komunikasi lebih luas, Anda bisa melakukan chat atau japri saya untuk menanyakan poin-poin penting mengenai dasar naratologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.